Halo Sobat Matematika, kembali lagi kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 8, khususnya untuk materi koordinat kartesius. Langsung saja untuk contoh soal prediksi yang pertama, yaitu perhatikan gambar. Koordinat-koordinat yang berjarak sama terhadap sumbu X adalah apakah A dan F, apakah B dan E, ataukah titik C dan H, apakah A dan B. Untuk menyelesaikan masalah ini, kalian lihat gambar dengan seksama. Kemudian tentukan manakah yang disebut dengan sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar ini. Kemudian tentukan jaraknya masing-masing titik yang diketahui. Untuk titik A, nah itu ada garis yang berwarna biru, adalah jarak antara titik A dengan sumbu X. Jarak titik A dengan sumbu X adalah dengan menghitung berapa kotak yang ada di sini. Ternyata ada 5. Atau bisa kalian lihat pada direfleksikan ke sumbu Y. Di sini akan tepat di angka 5. Kemudian titik B jaraknya adalah 3. Titik C jaraknya adalah 4. Titik D jaraknya adalah 6. Nah, untuk 4 titik ini tidak ada yang sama ya. Jaraknya semuanya berbeda dengan sumbu X. 3, 4, 5, dan 6. Kita coba untuk melanjutkan. Jarak titik H dengan sumbu X adalah 5. Oh, di sini A dan H sama ya. Apakah pilihan jawabannya ada? Untuk A dengan H ternyata tidak ada di pilihan jawaban. Kita coba lainnya. Titik G dengan sumbu X jaraknya adalah 8. E dengan sumbu X jaraknya adalah 3. Dan titik F nya jaraknya adalah 6. Di sini titik B jaraknya 3, titik E juga 3 ya, berarti ada B dan E. Apakah ada? Oh, ternyata ada. Sehingga jawabannya adalah B, yaitu titik B dan titik E yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Soal berikutnya yaitu tentang koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Titik-titik yang terletak pada kuadran 3 adalah apakah G dan H, apakah C dan D, apakah E dan F, apakah A dan B. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus teliti dengan gambar. Kuadran adalah daerah pada koordinat kartesius. Terdapat 4 daerah. Kuadran 1 itu adalah jika nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Maka di sini yang kuadran 1 adalah titik A dan titik B. Kemudian untuk kuadran 2 yaitu yang nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Yang warna hijau ini disebut daerah yang disebut kuadran 2. Di sini adalah C dan D. Kemudian kuadran 3 jika nilai X dan nilai Y-nya adalah negatif. Nah, adanya di sebelah sini. Maka titik E dan titik F yang termasuk dalam kuadran 3. Dan kuadran 4 jika nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Maka jawaban paling tepat adalah yang termasuk di kuadran 3 adalah titik E dan titik F. Jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya tentang prediksi soal pas. Perhatikan gambar. Garis-garis yang sejajar terhadap sumbu X adalah apakah garis M dan N, apakah L dan N, apakah garis M dan K, ataukah garis K dan L. Untuk menentukan jawabannya, kalian bisa melihat, yaitu yang pertama kalian lihat sumbu X ini
dan sumbu Y yang vertikal. Karena yang ditanyakan adalah yang sejajar dengan sumbu X. Sejajar artinya kedua garis tidak berpotongan, tidak memiliki titik potong, dan selalu berjarak sama. Maka yang sejajar dengan sumbu X di sini ada dua, yaitu garis K dan garis L yang tidak memiliki perpotongan dengan sumbu X. Maka jawabannya adalah D, yaitu garis K dan garis L. Sedangkan garis M dan N ini sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjut ke contoh soal prediksi berikutnya. Perhatikan gambar. Garis-garis yang berpotongan di titik 2, -6 adalah apakah garis M dan N, apakah garis L dan K, ataukah garis N dan K, ataukah garis N dan L. Berarti kalian harus mencari koordinat 2.6 terlebih dahulu. 2.2,-6 ini berarti nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya -6. Ada di kuadran 4. Berarti titik 2,-6 adanya di sini. Dan titik 2,-6 ini menjadi titik potong antara garis, terlihat di sini, yaitu ada garis ini N dan garis L. Maka jawabannya adalah D, itu garis N dan garis L. Contoh soal prediksi berikutnya. Diketahui titik-titik koordinat A 3,4, B 3,7, C -4,7, dan D -4,4 bidang datar yang terbentuk jika titik-titik tersebut dihubungkan adalah apakah persegi panjang, ataukah persegi, ataukah belah ketupat, ataukah jajar genjang. Jadi di sini kalian harus bisa menentukan letak dari titik A, B, C, dan D-nya. Kemudian titik-titik itu kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, seperti berikut. Titik A adalah 3,4, letaknya di situ. Titik B ada 3,7, titik C adalah -4,7, dan titik D -4,4. Nah, jika sudah, kalian bisa hubungkan antara titik A, B dengan C, C dengan D, dan A dengan D dengan garis, maka akan membentuk bangun datar yang disebut dengan persegi panjang. Jadi jawabannya A. Nah, untuk soal prediksi berikutnya yaitu tentang soal uraian. Gambarlah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan dengan sumbu X serta melalui titik 4,-5. Untuk menggambar garis ini, maka kalian perlu menggambar koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Kemudian tentukan titik 4,-5, kemudian gambarlah garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik 4,-5. Maka gambar titiknya adalah ada di sini, yaitu 4,-5, nilai X nya 4 dan nilai Y nya -5. Kemudian kalian buat garis yang melalui 4,-5 dan sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y nya di sini. Maka garis yang berwarna biru adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong titik 4,-5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Salam Sobat Matematika.